وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Allah himpunkan kita di dalam tempat yang mulia ini untuk mengkaji kalam yang paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, yaitulah kalamullah al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril al-muta'abbad bitilawatihi, yang bernilai ibadah kalau kita baca. Satu-satunya teks yang berpahala kita membacanya itu Al-Qur'an. Membaca hadis berpahala tidak? Ya berpahala, tapi tidak dihitung berdasarkan teksnya. Kalau Al-Qur'an itu sampai Nabi mengatakan tiap-tiap huruf itu pahala. Maka Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an dapat 10 pahala. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, Nabi kata. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya saat kita baca alif lam mim saja dapat 30 pahala secara matematikanya. Hakikatnya seperti apa Allah Ta'ala saja yang tahu. Karena level bacaan Quran orang itu berbeda-beda. Ada yang fasih, ada tidak fasih, kan? Ada yang sesuai tajwidnya, ada yang tidak sesuai. Ada yang terbata-bata, ada yang mahir, kan begitu. Jadi tidak sama. Sama seperti solat berjamaah. Solat berjamaah yang paling masyhur berapa fadilatnya? 27 kan? Itu hadis yang masyhur. Sebenarnya yang mengatakan 27 itu satu riwayat saja. Kebanyakan riwayat mengatakan berapa? 25. Jadi kebanyakan riwayat mengatakan 25 dan ada riwayat mengatakan 27. Mungkin kenapa yang paling masyhur 27? Karena itu jumlah paling banyak, ya kan? Untuk memberikan motivasi, ya. Imam Nawawi mengatakan ketika mana mensyarahkan hadis ini, hadis itu terdapat dalam Sahih Muslim, dan salah satu yang mensyarahkan Sahih Muslim itu Imam Nawawi. Imam Nawawi bilang, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan jumlah fadilat yang berbeda orang yang sholat berjamaah? Karena itu tadi, orang yang datang sholat berjamaah itu juga berbeda-beda kualitasnya, ya kan? Ada yang dapat sholat dari awal takbir bersama imam, ada yang masbuk, tentu nilainya tidak sama. Guru di kelas saja, siswa yang datang tepat waktu dengan siswa yang datang terlambat tentu nilainya tak sama, kan begitu. Yang sholat itu ada yang khusyuk, ada yang kurang khusyuk, kan begitu. Dan lain-lain lah, bervariasi levelnya, sehingga kan fadilahnya juga tidak sama, begitu. Baik, waktu kita hanya 1 jam saja, jadi kita fokus kepada sambungan tafsir yang sudah kita bahaskan pada kuliah yang lalu. Pada kuliah yang lalu kita baru sampai membahas tentang nama-nama suratul Al-Fatihah, kemudian fadilat suratul Al-Fatihah, ya, serta kelebihan-kelebihan yang ada pada suratul Al-Fatihah. Jadi malam ini kita sambung kepada perbahasan al-isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Sebelum kita bahas ayat-ayat yang terdapat dalam suratul Al-Fatihah. Kenapa kita membahas a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam suratul An-Nahl ayat 98, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka baca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ada langsung di sini perintah, fasta'idz billah. Fasta'idz itu fi'lul amr, perintah.
Walaupun nanti ada ulama memandang perintah ini lil wujub, ada lin nadab. Karena kalau ada perintah dalam Al-Quran ada dua kemungkinan, imma lil wujub wa imma lin nadab. Ada kalanya perintah itu wajib, ada kalanya perintah itu maknanya sunat. Maka kaedah usul fiqh mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal untuk satu perintah dalam Quran dan atau hadis itu wajib, hukum asalnya. Illa dalla alaihi dalilun ala khilafih, kecuali ada dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda. Begitu. Misalnya saya kasih contoh, salat malam itu kalau kita lihat bentuknya dalam Al-Quran itu perintah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Perintah. Tapi pertanyaannya, apakah wajib solat tahajud? Tidak wajib. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak wajib. Nabi menyebut di dalam hadis yang lain bahwa as-salatul mafruḍah, salat yang fardu itu hanya 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu saja. Artinya selain dari itu hukumnya sunat, walaupun bentuknya perintah. Maka itu tadi kaedahnya, hukum asal untuk satu perintah itu wajib, kecuali kita temukan dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak wajib, maka turun levelnya dari wajib menjadi sunat. Sama misalnya perintah berinfak, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari sebahagian harta yang telah kami rezekikan kepada kamu. Apakah hukum infak wajib? Tidak. Hukum infak sunat kan? Ada kotak amal di masjid di surau, tidak wajib kita masukkan duit kita situ. Hukumnya itu sunat. Hari Jumat digilir-gilir di depan kita kotak infak tuh. Apa hukumnya memasukkan duit kita ke situ? Sunat, bukan wajib. Kenapa? Ada dalil yang menunjukkan bahwa yang wajib itu hanya zakat. Gitu ya. Baik, kembali kita kepada ayat Allah Ta'ala. Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka yang paling dianjurkan kepada kita saat membaca Quran itu baca a'udzubillah. Ada orang kadang-kadang bismillah yang utama. Bismillah itu digalakkan kalau kita membaca fi awal surah, pada awal surah. Maka dalam Al-Quran juga setiap pada awal surah itu ada bismillah, kecuali pada satu surah, yaitulah suratu At-Taubah ataupun surah Bara'ah, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum, sampai akhir, kecuali surah Bara'ah, itu saja. Maka yang paling disunatkan itu misalnya kita membaca pada tengah-tengah surah, apa yang kita baca? A'udzubillah, ya, a'udzubillah, itu yang paling dianjurkan. Kenapa? Dalilnya langsung ada dalam Al-Quran secara khusus, fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau hendak membaca Al-Quran. Artinya mana-mana ayat pun yang hendak kita baca, fi awali surah atau tengah surah atau akhir surah sekalipun, disunatkan kita atau dianjurkan kita untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Baik, kalau kita melihat riwayat itu sangat banyak ucapan isti'azah itu. Ada ucapan a'udzubillahi minas samiil alimi minasyaitonir rajim, ya. Ada ucapan isti'adzah yang lain, tetapi yang paling masyhurnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ketika kita hendak membaca Al-Quran, cukup kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, apa maksud a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kalau kita terjemah secara bahasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang rajim, ya. Kalau kita biasa terjemah yang dirajam, ya. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirajam. Maksudnya aku berlindung kepada Allah daripada kejahatan syaitan yang jauh dia dari rahmat Allah Ta'ala. Syaitan itu tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita berserah diri kepada Allah Ta'ala.
Ya, meminta tolong perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ada yang tertanya-tanya dalam hati kita. Toh kita mau membaca Quran, kenapa harus baca auzubillah? Meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Bukankah kita membaca Quran kan? Mungkin kan kita akan berpikir syaitan kan takut kalau kita baca Quran. Dulu waktu kecil-kecil saya hafal pertama ayatul kursi karena dulu waktu kecil penakut. Jadi orang bilang kalau nampak setan katanya baca ayat kursi, maka setan itu akan pergi. Jadinya hafal, ya kan? Lalu kenapa dianjurkan? Bukankah dengan membaca ayat itu saja setan tak suka? Kan begitu. Kenapa harus baca a'udzubillah lagi? Maka ada beberapa hikmahnya. Ada beberapa hikmahnya. Hikmah yang pertama, kenapa kita sangat dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika hendak membaca Al-Quran? Yang pertama, karena saat kita membaca Al-Quran, syaitan itu berusaha keras memasukkan was-wasnya ke dalam hati kita, bisikan-bisikan ke dalam hati kita, sehingga kita tidak fokus membaca ayat itu. Kita baca, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Tapi pikiran kita melayang, ya kan? Kita terbayang ke sana ke sini, macam-macam jalan-jalan kemana-mana. Padahal saat kita membaca Al-Quran itu yang dianjurkan untuk mentadabbur. Bagaimana kita fokus dengan ayat-ayat Allah itu. Maka dianjurkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat hendak membaca Al-Quran. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada syaitan, karena syaitan sangat benci kalau kita membaca Quran. Maka dia akan berusaha mendatangkan wasawis, was-was, bisikan-bisikan halus yang masuk ke dalam hati kita sehingga kita tidak fokus membaca Al-Quran. Yang mana tadi tujuan membaca Al-Quran itu bagaimana kita mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu saat dibacakan kepada mereka ayat Quran atau mereka membaca Quran, zadatuhum imana, imannya itu bertambah. Banyak terjadi membaca Al-Quran tetapi seolah tidak ada perubahan, tidak ada improvisasi pada diri dia, begitu-begitu saja. Kenapa? Karena dia tidak mampu atau tidak fokus mentadabbur ayat-ayat Allah saat dia membacanya. Maka itu yang pertama alasannya kata para ulama, ya. Oke, jadi syaitan itu dia sangat berusaha. Li'annahu min a'zami ta'at. Karena membaca Al-Quran itu ketaatan paling tinggi. Ketaatan paling tinggi. Imam An-Nawawi rahimahullah menyusun satu kitab namanya Al-Adhkar, zikir-zikir. Imam Nawawi mengumpulkan di situ hadis-hadis tentang zikir sepanjang 24 jam. Lengkap semua. Mulai daripada bangun tidur sampai tidur lagi, lengkap di situ. Maka nama kitab itu pun Al-Adhkar. Ketika Imam Nawawi menyebutkan tentang zikir yang paling afdal, beliau mengatakan zikir paling afdal itu Al-Quran. Zikir paling afdal itu Al-Quran. Kadang-kadang orang ingin mencari zikir-zikir yang aneh-aneh, ingin mencari zikir bagaimana dia bisa berjalan di atas air, ingin mencari zikir bagaimana bisa dia terbang. Ada kelompok-kelompok yang begini nih, ya, suka mencari yang aneh-aneh, dan itu menarik bagi mereka. Padahal zikir paling utama itu Al-Quran. Zikir paling utama itu Al-Quran. Kenapa? Membaca per hurufnya pahala, 10 pahala, mentadabburinya menjadi petunjuk, ayat-ayatnya memberi peringatan kepada kita dan membuat kita ingat dengan Allah. Setiap kita baca ayat Al-Quran, kalau kita dalami, itu semua mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir paling afdal itu Al-Quran. Dulu saat kami di pondok,
itu ada satu tradisi di pondok itu belajar kitab Dalailul Khairat namanya, kalau pernah dengar ya, Dalailul Khairat. Itu anak-anak pondok luar biasa tuh membacanya, saking semangatnya, karena disebutkan kan fadilat dia sekian. Termasuk saya dulu baca tuh sampai habis, satu buku tuh bisa tamat satu hari tuh, bermacam-macam hizib namanya di situ ya. Tetapi kemudian saya tersadar, kenapa tidak dibuat begitu dengan Al-Quran? Coba sedahsyat itu kita buat membaca Al-Quran kan. Ini ada orang sampai lampu kitab tuh Dalailul Khairat itu dibaca, hizib-hizib itu semua ya, isinya memang zikir-zikir, salat, tapi yang dikarang-karang oleh ulama, kebanyakan dikarang ulama seperti salat-salatnya ya. Saya tidak ingin menyalahkan itu, tetapi kemudian saya berpikir, kenapa tidak ke Al-Quran dibuat begitu, yang sudah jelas huruf per hurufnya itu 10 pahala. Nah, itu tadi, karena promosinya lebih kencang yang sana. Orang kita ini kan kadang-kadang kalau sudah agak di luar kebiasaan tuh menarik bagi dia kan. Nah, jadi ayat Al-Quran kalau kita kasih misalnya amalan, apa amalannya? Surah Al-Fatihah misalnya, atau baca saja Al-Quran, nah, tidak menarik bagi dia tuh. Tapi kalau misalkan kita pilihkan sepotong ayat, menarik sama dia tuh. Ayat ini untuk ini nih katanya, supaya macam-macam kan. Jadi banyak orang Islam menjadikan ayat Quran itu seperti jampi-jampi dukun. Serius, malang betul kita ya. Yang paling lucu lagi, ada satu ceramah dia sampaikan, kalau kalian sakit lutut, baca obat sakit lutut katanya, baca ayat wa idza batashtum jabbarin. Jadi saya sampaikan, itu disampaikan di ini ceritanya di Malaysia ya, tapi kalau cari di YouTube tuh ada, karena itu pernah cukup viral ya. Itu di seorang ustadz itu dipanggil ke TV 9 namanya. Di Indonesia ini sebagian dapat itu TV 9 tuh, kalau daerah-daerah kita Riau ini kan dekat, dapat tuh kadang-kadang channel tuh. Itu disampaikan. Saya bilang, saya khawatir kalau orang baca itu makin sakit lututnya. Kenapa? Makna ayat itu wa idza batashtum jabbarin, kalau mereka menyiksa dengan bengis. Lalu dikatakanlah itu obat sakit lutut, katanya oles-oleskan ke lutut itu kalau sakit. La ilaha illallah wallahu akbar kan. Ada lagi yang bilang supaya orang, ayat kasih sayang katanya, supaya orang sayang dengan kita. Apa ayatnya? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Makna ayat itu jauh dari situ. Makna ayat itu malah menganjurkan kita supaya ittiba', mengikuti Rasulullah. Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum, baru Allah cinta dan ampunkan dosa kamu. Jadi mengikuti Nabi itu menjadi syarat mutlak supaya dapat cinta dan ampunan Allah. Datang golongan yang ini, dia bilang itu ayat kasih sayang, supaya orang lihat dia tertarik, suka gitu. Tapi ini banyak, dan ini cukup menarik bagi sebagian orang ya, waliyadzubillah. Padahal Al-Quran itu diturunkan Allah bukan untuk itu. Itu artinya kan kita menjadikan ayat-ayat Quran itu sebagai jampi-jampi. Tidak dipungkiri ada memang ayat-ayat tertentu yang ada fadilatnya. Misalnya ayatul kursi itu ada fadilatnya, atau suratul Fatihah seperti yang sudah kita bahas pada kuliah yang lalu ada fadilatnya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ada fadilatnya, dan surah-surah yang lain seperti Al-Baqarah itu ada fadilatnya. Salah satu fadilat Al-Baqarah itu Nabi mengatakan, siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumah dia, syaitan dan jin tidak akan masuk ya. Maka kalau kita merasa ada gangguan di rumah kita, gangguan daripada mungkin makhluk-makhluk halus yang mungkin saja ada, baca surah Al-Baqarah. Tapi cukup panjang, ayat pertama sampai ayat terakhir, 286 ayat. Ada seorang sahabat saya, dia biasa dipanggil orang kalau pindahan rumah, untuk inilah biasalah kadang-kadang sebab rumah itu belum pernah ditempati kan. Saya tanya dia, Ustaz kamu baca apa? Dia bilang saya baca Al-Baqarah awal sampai akhir katanya. Sebenarnya saya tawarkan mereka saja yang baca, tapi mereka tidak mau.
Kalau disampaikan, ini banyak orang menawar, boleh tidak dibuat MP3 katanya. MP3 itu audio yang membaca tuh, bukan dia yang membaca kan. Ada lagi yang menawar, boleh tak Ustaz kalau ditempel saja di dinding itu katanya. Memang suka menawar. Nabi bilang baca, dia tawar-tawar lagi kan. Itu malas ya, ingin dapat fadilatnya tapi malas beramal kan. Baik, jadi alasan pertama kenapa kita harus membaca auzubillah sebelum baca Al-Quranul Karim, dianjurkan Allah Ta'ala, karena membaca Al-Quran itu amalan yang paling afdal. Dan saat kita membaca Al-Quran itu Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya fokus mentadabburi, mendalami ayat-ayatnya, sehingga kan ayat itu merasuk sampai ke dalam hati kita, memberikan petunjuk kepada kita. Dan yang mengganggu kita itu syaitan. Yang mengganggu kita itu adalah syaitan. Maka minta perlindungan kepada Allah. Maka saat kita membaca auzubillah, jangan sekedar baca, fahami maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti dalam hati kita bahwa saat itu kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan kejahatan-kejahatan syaitan. Kenapa kita harus meminta kepada Allah? Kenapa kita tidak, saya lawan sendiri? Kenapa tidak begitu? Karena syaitan ini adalah musuh yang tak nampak. Syaitan ini musuh yang tak nampak. Kalau dia nampak boleh kita lawan, tapi kita tak nampak ya. Syaitan ini kita tidak nampak, maka satu-satunya cara kita untuk melawannya adalah dengan meminta tolong kepada Allah yang menciptakan syaitan. Bayangkan Nabi Adam dan Hawa itu sudah ada di dalam syurga, sudah ada di dalam syurga. Bagaimana kejadiannya? Adam dan Hawa keluar. Bayangkan dahsyatnya. Kita yang belum masuk syurga dan tiketnya pun tidak tahu kita di mana, apakah kita akan dapat atau tidak kan? Tentu lebih mudah digoda syaitan, tentu lebih mudah dikalahkan syaitan. Maka satu-satunya cara kita untuk berlindung dari syaitan meminta tolong kepada Allah. Maka dalam Al-Quran pun Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau mulai kita merasakan ada bisikan-bisikan syaitan, cepat-cepat baca auzubillah. Allah selalu mengatakan begitu. Baca auzubillah. Artinya berlindung kepada Allah. Allah tidak menyuruh yang lain. Satu-satunya Allah Ta'ala suruh baca auzubillah. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi, syaitan ini makhluk yang kita tidak nampak, dan memang dia luar biasa kekuatannya dalam menggoda manusia ya. Baik, itu alasan hikmah pertama kenapa kita dianjurkan baca auzubillah. Baik, hikmah yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk membaca auzubillah? Annaha taharatun lil fami mimma kana yata'atahu al-'abdu min al-lagwi war-rafathi wat-tadhib ya, wa tahayyu'un li tilawati kalamillahi azza wa jalla. Karena auzubillah itu termasuklah zikir bacaan yang membersihkan mulut kita. Mulut kita ini kadang-kadang macam-macam ucapannya. Kadang-kadang keluar kata-kata yang kasar, kadang-kadang keluar kata-kata yang kotor, ya kan? Kadang-kadang keluar kata-kata yang merendahkan orang lain. Sedangkan kita hendak membaca Al-Quran, maka sangat dianjurkan untuk membaca a'udzubillah. Alasan yang ketiga, annal malaikata tadanu min qari'il Quran wa tastami'u li qira'atihi. Wasyaitanu diddul malak wa aduwwuhum. Ketika kita membaca Al-Quran, malaikat itu ingin mendekat ke kita. Malaikat ingin mendekat ke kita ya. Maka disebut dalam hadis ya, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun satu kaum di dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan di situ? Yatsluna kitaballah. Pertama membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka mentadarusnya, mengkajinya. Kalau ini dilakukan, nih seperti yang kita lakukan ini termasuk kita baca Quran, kita kaji Quran. Apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah,
Yang pertama, akan turun ketenangan ke dalam hati mereka. Maka kalau ada orang yang gelisah hatinya mendengar ayat Quran dibacakan, itu dipertanyakan. Nah, itu ada bahaya tuh. Ya. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan itu turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah meliputi mereka. Ya. Rahmat Allah meliputi mereka. Wa haffat alaihimul malaikah, malaikat mengelilingi. Maka saat kita membaca Quran, itu malaikat datang. Mereka ingin mendengar. Mereka ingin mendengar. Dan syaitan itu diddul malaki wa aduwuhu. Syaitan itu musuhnya malaikat. Jadi kalau syaitan ada di situ, tidak mau dia. Ibarat kita lah, ada musuh kita. Kita tengok, kita nak pergi ke satu kedai itu, tapi musuh kita di situ, mau tidak pergi situ? Tidak jadi kita pergi situ kan? Kita pilih kedai yang lain. Begitu juga perumpamaan dia nih. Malaikat itu ingin mendengar bacaan Quran kita, tapi saat itu syaitan pasti ada di situ ingin menggoda kita. Bagaimana supaya malaikat duduk di situ, hadir di situ, baca a'udzu billah, supaya syaitan itu minggat, baru duduk malaikat di situ. Itu hikmahnya yang ketiga dikatakan para ulama, ya, seperti mana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala alaih, ya. Baik, hikmah yang keempat, kenapa dianjurkan baca a'udzubillah? Annal isti'adzata qabla al-qira'ati unwanun wa i'lamun bi anna ma ta'ti bihi ba'da al-Qur'an. Dianjurkan kita membaca a'udzubillah, ya, sebelum membaca Al-Quran, sebagai pertanda bahwa apa yang kita baca setelahnya adalah ayat Al-Quran. Karena satu-satunya teks yang dianjurkan kita baca dengan mengawali a'udzubillah hanya Al-Quran saja. Ingin membaca hadis tak perlu a'udzubillah. Ingin membaca kitab-kitab lain tak perlu membaca a'udzubillah. Satu-satunya kitab yang dianjurkan untuk kita baca a'udzubillah adalah Al-Quran. Maka Allah perintahkan secara khusus ketika hendak membaca Al-Quran, seperti surah Al-Fatihah misalnya, untuk membaca a'udzubillah, supaya orang yang mendengar itu tahu bahwa oh, dia ini ingin membaca Quran, bahwa dia ingin membaca Al-Quran, ya. Itu hikmahnya yang keempat, ya. Jadi itulah antara beberapa hikmah 4 poin tadi, kenapa kita sangat dianjurkan untuk membaca a'udzubillah sebelum kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi a'udzubillah itu intinya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan-gangguan syaitan, yang mana gangguan syaitan ini luar biasa dahsyatnya, ya. Syaitan ini tidak pernah menyerah. Maka ketika Allah menyebutkan aduwwum mubin dalam Al-Quran, musuh yang nyata, itu selalu dialamatkan ke syaitan, ya. Aduwwum mubin itu bukan orang kafir. Kalau orang kafir itu Allah Ta'ala kata fa in qataluhum faqtuluhum, kalau mereka perangi kamu, baru perangi mereka. Maka berperang dengan orang kafir itu sifatnya defense, untuk pertahanan, bukan menyerang. Itu sifatnya, ya. Maka orang kafir, dia non muslim, hidup di negeri orang Islam, tidak boleh kita ganggu kalau dia tidak mengganggu kita. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada mereka, ya. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Allah Ta'ala perintah, kecuali kepada kafir harbi tadi. Kafir harbi itu kafir yang menyerang orang Islam, itu baru. Tetapi kafir dhimmi, kafir musta'man nama dia, karena kafir itu bermacam-macam, itu tidak boleh kita ganggu mereka, ya. Baik, yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.